Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan subuh hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana pentingnya menjaga akidah umat dari aliran-aliran yang menyimpang, termasuk pentingnya menjaga umat dari pendangkalan akidah. Kalau melihat perkembangan akhir-akhir ini, banyak sekali problematika umat Islam ini, baik yang berkaitan dengan masalah pemurtadan, masalah penyesatan, begitu juga berkaitan dengan masalah penistaan agama, dan ini semua dihadapi oleh kita. Jemaah yang berbahagia, tentu kalau melihat Islam sebagai agama yang Allah turunkan lewat para nabi, karena Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini melainkan membawa misi yang sama, membawa agama yang satu, yaitu Islam. Di mana agama Islam awal dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim AS dan disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Apa buktinya bahwa agama Islam adalah agama seluruh para nabi? Dalilnya bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu juga cucunya yang bernama Yakub. Nah, Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Yakub kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi tidak ada nabi dan rasul membawa agama di luar Islam. Nabi Musa tidak pernah membawa agama Yahudi, Nabi Isa juga tidak pernah membawa agama Kristen. Bahkan Nabi Isa tidak mengenal istilah Kristen, karena istilah Kristen diambil dari kata Kristos, bahasa Yunani, bahasa Greka. Nah, Nabi Isa tidak kenal dengan istilah itu. Dan ciri daripada akidah Islam adalah mengajarkan akidah tauhid. Maka seluruh para nabi menyerukan kepada kaumnya, ya kaumku, ubudullah, beribadalah kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan sebagaimana juga Nabi Isa, ya Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi, Allah ini Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kalian. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan kepada dirinya supaya disembah, tidak ada. Tapi sekarang ada di negeri yang kita cintai ini, justru menganggap Nabi Ibrahim itu membawa agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ada juga di negeri kita ini yang ingin mengembalikan kepada agama Ibrahim, kepada agama Abraham, tetapi menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen, dan Islam. Itulah namanya komunitas Milah Abraham, yang mereka mempunyai nabi sendiri, mempunyai rasul sendiri, yaitu rasulnya Ahmad Musaddiq. Nah, jadi kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, aliran-aliran yang menyimpang ini cukup banyak di negeri yang kita cintai ini. Yang menjadi rekor aliran-aliran menyimpang adalah Jawa Barat. Kita berada di wilayah Jawa Barat. Bekasi ini masuk wilayah Jawa Barat, dan Bekasi juga mempunyai di antaranya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam.
Nah, majelis ulama dalam rangka menjaga akidah umat, karena MUI punya tugas sebagai himayatul ummah, menjaga umat dari pemurtadan, menjaga umat dari penyesatan, menjaga umat dari aliran-aliran menyimpang, menjaga umat dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, menjaga umat dari makanan, minuman, obat-obatan yang haram. Selain sebagai himayatul ummah, juga mempunyai tugas himayatul din, menjaga agama. Jadi agama Islam ini harus kita jaga. Kalau ada orang ingin merusak agama Islam, maka kita umat muslim wajib menjaganya. Sebagaimana majelis ulama mempunyai tugas sebagai himayatul din. Dan yang ketiga juga majelis ulama mempunyai tugas sebagai himayatul daulah, menjaga negara dari rongrongan yang ingin merusak negara kita ini. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, dengan banyaknya aliran-aliran yang menyimpang ini, setelah ditelusuri, dikaji di majelis ulama, maka aliran-aliran yang menyimpang yang paling banyak adalah orang mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul. Tapi di Indonesia bukan hanya mengaku jadi nabi, jadi rasul, tapi ada juga yang mengaku menjadi malaikat Jibril. Jadi ada yang aku malaikat Jibril, bahkan ada di Indonesia yang aku jadi Tuhan. Ini luar biasa, manusia mengaku jadi Tuhan. Jadi ada yang aku jadi Tuhan, sebagaimana Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan, Ana Rabbakumul A'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ada manusia dipertuhankan, ada nabi yang dipertuhankan, bukan nabinya mengklaim jadi Tuhan, tapi manusianya menganggap Nabi itu adalah Tuhan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa makan, minum, dilahirkan dari seorang wanita, layaknya seperti kita. Tapi alasan karena Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, Maryam tidak bersuami lalu mengandung Isa, maka dianggap Isa sebagai Tuhan. Tapi ada juga orang Yahudi menuduh Isa ini sebagai anak zina, Maryam dituduh sebagai wanita pezina. Tapi bagaimana ketika Maryam dituduh sebagai wanita pezina? Apa yang dituduhkan oleh mereka kepada Maryam? Apa kata Maryam? Tanyakan kepada anak yang saya gendong ini. Lalu anak yang digendong yang namanya Isa, dia bicara, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah yang diturunkan kepadaku Alkitab Injil, dan aku dijadikan oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi Nabi Isa jadi nabi ketika masih kecil. Jadi ayat ini membantah bahwa Isa sebagai Tuhan dan membantah bahwa Isa sebagai anak pezina. Maka Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang sempurna dan paripurna. Sebelum Al-Quran diturunkan, Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Allah juga telah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tapi Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Quran adalah kitab yang sempurna dan paripurna. Dalilnya surat 5 ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini menjadi dasar dalil tentang kesempurnaan agama Islam, dan ayat ini menjadi dalil tentang sempurnanya Al-Quran. Oleh karena itu, Yahudi melihat celah di sini, maka dia mengatakan Quran ini sudah sempurna, maka tidak perlu lagi ada sunnah Rasul, tidak perlu lagi ada hadis Nabi. Maka muncullah kelompok ingkar sunnah. Jadi kelompok ingkar sunnah itu adalah proyek Yahudi. Nah, dia pakai dalil Quran. Kenapa dia yang ditolaknya sunnah Rasul? Tidak ditolak Qurannya. Kalau ditolak Qurannya, langsung tentu umat Islam akan protes. Tapi dia tolak adalah sunnahnya, cukup Al-Quran. Karena ayatnya ini. Nah, sehinggalah muncul ingkar sunnah. Nah, bagaimana Bapak Ibu dalam mendeteksi, mana tahu ada anak kita ikut kelompok ingkar sunnah? Ciri yang pertama ingkar sunnah adalah menolak sunnah Rasul. Yang kedua, mereka menolak syahadatain, alasannya syahadatain tidak ada dalilnya dalam Quran. Maka mereka tidak mengakui tentang syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tolak.
karena tidak ada dalil dalam Quran. Lalu dia cari-cari dalam Quran, oh ditemukan ini dalilnya. Surat Al-Imran ayat 64, Ishhadu bi anna muslimun, saksikan kami adalah orang-orang muslim. Jadi kalau anak kita syahadatnya demikian, sudah dapat dipastikan anak kita ikut kelompok ingkar sunnah. Lalu mereka juga sholat itu tidak mesti pakai bahasa Arab, karena Tuhan itu, karena Allah itu mengerti bahasa apapun, maka sholat tidak harus pakai bahasa Arab. Sehingga mereka sholatnya macam-macam. Ada yang sholatnya hanya 2 rakaat. Ada yang sholatnya pokoknya jumlahnya 19 rakaat. Karena di Quran ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jumlah hurufnya ada 19, maka rakaat sholat 19. Jadi dia cari-cari, sehingga muncullah sholat yang macam-macam itu. Padahal kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi bapak dan ibu termasuk saya tidak boleh bikin sholat dengan cara kita sendiri. Tidak boleh bapak sholatnya dirubah, misalnya bahasanya pakai bahasa kita masing-masing dengan alasan supaya lebih khusyuk. Maka tidak bisa sholat pakai bahasa kita masing-masing. Kalau sholat kita boleh dengan bahasa masing-masing, di Masjid Al-Ikhlas ini, kalau kebetulan imamnya orang Minang, Allahu Akbar diganti jadi Allah nan gadang. Sementara orang Sunda makmumnya Allah agung pisan, datang orang Jogja Allahumma agung, sebelahnya orang Betawi Allah gede banget, kacau. Maka ketika ada yang mengajarkan sholat harus pakai bahasa kaum masing-masing, seperti Yusman Roy di Malang, maka keluar fatwa Majelis Ulama bahwa ini adalah menyimpang. Maka Majelis Ulama Indonesia pada Munas tahun 2005 mengeluarkan paling tidak 10 fatwa yang berkaitan untuk menjaga akidah umat. Nah, di antaranya fatwa apa? Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama antara lain fatwa tentang doa bersama, fatwa tentang aliran yang namanya Ahmadiyah, fatwa tentang sefilis, yaitu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang mengajarkan bahwa semua agama ini sama benar, setara, keberadaan agama adalah relatif, termasuk juga fatwa tentang perkawinan lintas agama. Nah, di antaranya fatwa tentang doa bersama, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwanya karena pada tahun 2003-2004 ini sudah mulai di kalangan masyarakat, di kalangan umat ini yang membacakan doanya macam-macam tokoh agama. Pada acara-acara kemasyarakatan, kenegaraan, pertama yang memimpin doa yang kiai, lalu dilanjutkan dengan pastor, dengan pendeta, biksu dan lain sebagainya, bergantian doa yang demikian. Lalu umat bertanya kepada Majelis Ulama, bagaimana hukumnya? Bolehkah umat Islam doa yang seperti itu? Maka Majelis Ulama dalam munasnya tahun 2005 itu akhirnya mengeluarkan fatwa agar umat ini tidak menyimpang dari paham-paham yang menyimpang atau yang sesat itu. Nah, di antaranya mengacu kepada beberapa dalil dalam Al-Quran, mengacu kepada hadis Nabi, antara lain di dalam surat An-Naml ayat 62 ini menjadi dasarnya, kemudian surat Al-Maidah ayat 73, surat Ghafir ayat 50, surat Al-Baqarah ayat 42. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 ada ayat wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Padahal kalian tahu yang benar tapi kalian sembunyikan. Tidak boleh kita mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran yang bukan Islam. Tidak boleh mencampur adukan antara doa Islam dengan doa-doa yang bukan Islam. Karena Islam itu sudah sempurna, tidak perlu Bapak Ibu mengadopsi ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Tapi ternyata muncul doa yang bergantian itu. Kemudian juga di dalam surat Ghafir ayat ke-50 Allah menegaskan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, berkaitan dengan masalah doa bersama ini, maka berdasarkan
ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi, di mana Nabi menjelaskan du'aul mukhli ibadah. Doa adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dijelaskan dalam hadis ini bahwa doa itu adalah intinya ibadah, di mana doa ini sebagai otaknya ibadah. Nah, diantaranya dalam ketentuan umum dalam hukum Islam berkaitan doa bersama, yang dimaksud adalah doa bersama antara muslim dengan non-muslim. Kalau doa bersama sesama muslim tidak perlu ada fatwa. Tapi bagaimana kaitannya dengan doa yang bermacam-macam agama ini? Karena belakangan ini juga menjadi pembicaraan ketika ada seorang menteri di Kementerian Agama, dia keberatan kalau ada kegiatan di kantornya kalau doanya hanya doa Islam saja. Jadi agak heran sebetulnya kenapa keberatan. Dia sebagai seorang muslim, dan tentu Kementerian Agama ini walaupun ada yang beragama lain di luar Islam, tapi mayoritas adalah muslim. Nah, diantaranya dalam ketentuan fatwa ini, antara lain ketentuan hukum, yang pertama, doa bersama yang dilakukan oleh orang Islam dan non-Islam tidak dikenal dalam Islam. Oleh karenanya termasuk bid'ah. Ini dalam fatwa Majelis Ulama. Kenapa dinyatakan bid'ah bahwa doa yang dilakukan oleh orang muslim dengan non-muslim? Karena tidak pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW itu tidak pernah terjadi. Di masa para sahabat tidak pernah terjadi. Ada juga orang yang bertanya, tentu jangan disamakan masa kita dengan masa Nabi. Di Indonesia ini ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Apakah pertanyaannya? Di zaman Nabi hanya agama Islam saja? Tidak. Ada yang beragama Islam, ada juga yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, termasuk penyembah-penyembah berhala para kafir Quraisy. Jadi kalau melihat dari sisi agamanya plural, maka inilah yang dikenal dengan pluralitas agama. Tapi sekarang ini Yahudi menggagas tentang pluralisme agama, bahwa semua agama ini sama benar. Semua agama ini setara, kebenaran agama ini adalah relatif. Akhirnya sampai muncul ada orang Islam lalu menulis buku judulnya Pintu-Pintu Menuju Tuhan. Dia seorang intelektual muslim, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi bukunya nyebar kemana-mana, pahamah menyebar kemana-mana. Dalam bukunya yang berjudul Pintu-Pintu Menuju Tuhan, di situ dibuatlah sebuah roda. Roda itu ada jari-jarinya. Jari-jari roda adalah jalan dari berbagai agama menuju pusat roda. Pusat roda adalah Tuhan. Jadi tidak boleh ada umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar dan setara. Kemudian juga ada judulnya Lubang Hitam Agama. Katanya di surga telah banyak menunggu. Antara lain ada Yesus, ada Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresia, Berdopa, Munir, Udin, semuanya sudah menunggu di surganya Tuhan. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Maka pandangan yang demikian, paham yang demikian adalah menyimpang. Maka berdasarkan surat 3 ayat 19, Innad dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian Allah pertegas lagi dalam surah Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan terima oleh Allah, dan di akhiratnya termasuk orang yang rugi. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini, maka bagi umat Islam haram untuk mengikuti paham yang demikian. Maka keluarlah namanya berkaitan dengan paham pluralisme agama, fatwanya sudah keluar. Termasuk yang namanya dikenal dengan sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Jadi pemikiran liberal itu orang bebas menafsirkan Quran, tidak perlu tafsirnya tafsir para ulama, tapi bebas. Maka muncul juga di antara kalangan kaum muslimin ada seorang profesor doktor, dia menghalalkan perkawinan sesama jenis. Bahkan belum lama ini juga kita dihebohkan, kira-kira setahun yang lalu ada seorang doktor dalam disertasinya diantaranya mengatakan
Orang boleh hubungan seksual selain lewat perkawinan juga tanpa perkawinan. Asal saja dilakukan, wanitanya tidak bersuami, dilakukannya di tempat tertutup. Tentunya hubungan seksualnya tidak di lapangan, di kamar, di hotel, itu boleh. Bayangkan dia mengajar di lembaga Islam, pemikirannya seperti ini. Itu bukan dianggap zina menurut dia. Padahal ayatnya jelas, wala taqrabuz zina. Baru mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukan zinahnya. Tapi kadang-kadang orang liberal mengatakan yang dilarang kan mendekatinya. Jadi kalau zinahnya tidak ada masalah. Nah, itu pemikiran liberal. Bayangkan saya saja sekarang ingin legalkan perkawinan sesama jenis. Maka mereka berusaha untuk mencabut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 di mana syarat perkawinan harus ada laki-laki dan perempuan. Ingin gugat dia keberatan. Padahal kita tahu binatang kambing saja tak ada yang suka sesama jenis. Ada anak-anak fakultas syariah di lembaga Islam menulis buku indahnya kawin sesama jenis. Saya juga tidak mengerti indahnya kayak apa, karena saya tidak pernah mengalaminya. Ini indahnya kawin sesama jenis. Dan ini cukup bahaya sekarang ini. Nah, kembali kepada fatwa tentang doa bersama itu. Jadi berdasarkan ketentuan hukum, nah yang pertama bahwa doa bersama Muslim dan non-Muslim itu dianggap ini adalah perbuatan bid'ah karena tidak pernah terjadi. Yang kedua, doa bersama dalam bentuk setiap pemuka agama berdoa secara bergiliran, maka orang Islam haram mengikutinya. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan doa bersama dalam bentuk Muslim dan non-Muslim berdoa secara serentak. Misalnya mereka membacakan teks doa bersama-sama, ini juga hukumnya haram dalam fatwa Majelis Ulama. Nah, yang keempat, doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam, doa bersama dalam bentuk seorang non-Islam memimpin doa. Maka orang Islam haram mengikuti dan mengaminkannya. Karena mengaminkan doa termasuk doa. Jadi ada 3 yang diharamkan doa bersama itu. 1, doa bersama yang saling bergantian tokoh-tokoh agama, ini haram hukumnya. Yang kedua adalah doa bersama yang teks doanya dibaca bersama-sama, ini juga hukumnya haram. Nah, yang ketiga yang diharamkan adalah doa bersama yang memimpin doa non-Muslim, maka haram bagi kita mengaminkan doa tersebut. Lalu yang boleh yang bagaimana? Yang boleh adalah doa bersama dalam bentuk seorang tokoh Islam memimpin doa. Ini hukumnya mubah, boleh. Misalnya di lingkungan RW kita, yang memimpin doa kata Pak RW, silakan Pak Ustadz yang memimpin doa. Yang lain tentu ada juga yang non-Islam. Ya silahkan dia berdoa menurut keagamaan. Maka itu boleh hukumnya. Jadi yang kedua yang dibolehkan adalah doa dalam bentuk setiap orang berdoa menurut agamanya masing-masing. Misalnya bagaimana? Misalnya Pak RT, Pak RW menyampaikan kepada warganya pada saat ada acara, dipersilahkan Bapak dan Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka yang demikian hukumnya mubah, boleh. Nah, fatwa ini dikeluarkan tahun 2005 pada tanggal 28 Juli di Munas ke-7 MUI tahun 2005 ini, di mana Ketua Komisi Fatwa Kiai Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Komisi Fatwanya Dr. Andes Hasanuddin, lalu ketua pimpinan sidangnya adalah Profesor Dr. Umar Shihab, sekretaris pimpinan sidang plenonya adalah Profesor Dr. Din Samsudin. Jadi waktu itu ketua komisi fatwanya Ki Haji Ma'ruf Amin. Nah, fatwa ini dikeluarkan dalam rangka menjaga akidah umat supaya tidak menyimpang keluar dari akidah Islam ini. Karena kita sudah sepuh kita ini. Belum tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Jangan sampai hanya gara-gara kedudukan jabatan kita tinggalkan akidah kita ini. Maka Majelis Ulama dalam rangka menjaga mengawal akidah umat yang berkaitan dengan aliran yang menyimpang,
Bagaimana supaya umat juga tidak mudah mengkafir-kafirkan orang, tidak mudah menyesat-nyesatkan orang, maka majelis ulama keluarkan kriterianya. Nah, diantaranya kriteria suatu ajaran dinyatakan menyimpang atau sesat. Diantaranya yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Jadi kalau ada kaum muslimin ragu ya terhadap rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, artinya dia tidak setuju rukun iman, dia tidak setuju rukun Islamnya. Maka kalau dia salah satu rukun iman dan rukun Islamnya dia buang atau dia ubah, maka itu adalah menyimpang. Misalnya ada yang mengubah dalam syahadatnya. Di antaranya yang kelompok yang mengubah syahadat itu adalah kelompok-kelompok yang mengklaim ada lagi Nabi. Misalnya ada kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dia syahadatnya bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi asyhadu alla ilaha illallah al-masih al-ma'ud rasulullah. Dia mengubah syahadatnya. Ada juga yang mengubah tata cara sholatnya. Ada juga yang mengubah adalah puasanya. Ada juga yang mengubah tentang ibadah hajinya. Sehingga ibadah hajinya dia tidak perlu ke Makkah Al-Mukarramah, tapi cukup dia mengartikan haji artinya berkumpul, maka komunitas mereka berkumpul itu sudah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pokoknya intinya meragukan terhadap rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Yang kedua, suatu ajaran dinyatakan menyimpang itu adalah diantaranya mengaku ada lagi Nabi dan Rasul Muhammad. Nah, inilah Bapak dan Bu yang paling banyak mengaku Nabi dan Rasul. Padahal dalam Islam berdasarkan surat 33 ayat ke-40, Muhammad itu penutup Nabi dan Rasul. Sehingga bagi umat Islam ini, kalau ada orang mengklaim ada lagi Nabi dan Rasul Muhammad, maka jelas menyimpang. Itu wajib ditolaknya. Atau dia tidak mengaku jadi Nabi jadi Rasul, cuman dia mempercayai si fulan itu Rasul, maka itu jelas menyimpang. Nah, kita lihat misalnya Ahmadiyah dinyatakan menyimpang, bahkan dinyatakan di luar Islam oleh seluruh ulama di dunia Islam, karena Ahmadiyah itu mengaku sebagai bagian kaum muslimin, tapi ada lagi Nabi, ada lagi Rasul. Misalnya dalam tafsir Quran versi Ahmadiyah itu surat As-Saff ayat ke-6, kata Nabi Isa, nanti setelah aku ini akan datang Rasul ismuhu Ahmad. Nah, yang dimaksud Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi menjelaskan, namaku ini adalah Muhammad, namaku juga Ahmad, namaku juga Al-Aqib Al-Hafsir. Jadi nama Ahmad dalam surat As-Saff ayat ke-6 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu ditafsirkanlah ini pendiri jemaat Ahmadiyah. Begitu juga Al-Qiyadah menafsirkan yang dimaksud Ahmad di sini Ahmad Musad. Ada juga misalnya di Bandung tukang cukur ngaku juga Rasul. Bayangkan tukang cukur ngaku Rasul, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad Sayuti. Di Tegal lagi ngaku Rasul, namanya Ahmad Saifuddin. Ini yang paling banyak. Belum lama ini beberapa pengikut aliran menyimpang baru bertobat di Bekasi ini, 2 tahun yang lalu sebelum terjadi Covid, Bapak Ibu. Di antaranya pengikut An-Nubuwah Sanggabuana. Dia punya seorang Rasul, Rasulnya orang Sukabumi. Berapa petinggi-petingginya, bahkan sekretaris Rasulnya ada di Keranji. Alhamdulillah bertobat. Majelis Ulama Kota Bekasi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah mengembalikan kembali para pengikut An-Nubuwah Sanggabuana, beberapa dan termasuk sekretarisnya. Sekretaris Rasulnya mengajar di salah satu sekolah. Bayangkan saja, dia pun tidak mau sholat berjamaah dengan kita karena bukan kelompoknya. Sebagaimana dinyatakan menyimpang Islam jamaah, Bapak Ibu, karena Islam jamaah itu tidak mau sholat berjamaah kalau imamnya bukan dari kelompoknya. Nah, ini sudah takfiri namanya itu. Karena bukan kelompoknya, dia tidak mau sholat berjamaah dengan kita. Nah, selalulah aliran menyimpang itu ganti nama, ganti casing saja, ajarannya tetap. Nah, makanya Al-Qiyadah itu setelah fatwa MUI keluar, ya ganti nama jadi Komunitas Mil Abraham, terakhir ganti nama jadi Gapatar Gerakan Fajar Nusantara. Tapi ajarannya tidak berubah.
hanya casingannya berubah. Sama dengan Islam Jamaah, berganti nama terus. Pokoknya kalau ada yang mengajarkan seperti itu jelas menyimpang. Nah, kemudian yang berikutnya suatu ajaran yang tentang menyimpang adalah mengaku ada lagi wahyu setelah Al-Quran. Nah, biasanya tadi orang ngaku jadi nabi, ngaku jadi dapat wahyu. Nah, padahal Allah sudah menurunkan wahyu terakhir penutup kitab para nabi itu adalah Al-Quran. Sementara Ahmadiyah punya kitabnya lagi, kitab Tazkirah. Misalnya katanya ada ayatnya di kitab Tazkirah itu yang berbunyi Inna anzalnahu qariban minal qadiyani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala sadaqallahu rasuluhu wa kana amrul maqula. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang diantaranya yang menyimpang itu. Termasuk yang dinyatakan menyimpang itu adalah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Ini bukan kelompok saya dikafirkan. Ini sudah jelas menyimpang. Termasuk dinyatakan menyimpang dalam ketentuan MUI adalah diantaranya menolak sunnah Rasul. Itulah namanya kelompok ingkar sunnah. Kemudian juga ada dinyatakan menyimpang dalam ketentuan majelis ulama itu tentang kriteria aliran menyimpang itu adalah mengubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah. Misalnya tadi sholat tidak dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya sholat 5 waktu diubah jadi 3 waktu, atau pakai bahasa masing-masing, itu jelas menyimpang. Atau ibadah hajinya tidak ke Baitullah Al-Mukarramah, tapi pergi hajinya misalnya ke Kerinci. Karena ada sebagian masyarakat di Jambi dia pai hajinya ke Kerinci. Atau mungkin di daerah kita ada yang pergi hajinya ke Dangau Aulia di Sentul, nggak bisa. Atau Bapak meyakini pergi hajinya cukup di mana? Cukup ke Islamic Center, di sana ada Ka'bahnya. Tidak boleh. Nah, itu sudah mengubah tata cara ibadah yang telah ditetapkan syariah. Kemudian juga yang berikutnya suatu ajaran yang nyatakan menyimpang itu adalah diantaranya selain mengkafirkan sesama muslim, dia membuat ajaran-ajaran baru. Pada Rasulullah SAW menegaskan, aku tinggalkan 2 hal selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya tidak akan tersesat. Apa yang 2 hal? Kitabullah dan sunnah Rasul. Jadi sebetulnya bagi umat Islam ini, bagaimana caranya supaya tidak masuk aliran menyimpang? Pertama, apa yang disabdakan Nabi? Aku tinggalkan 2 hal selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, selamanya tidak akan tersesat. Jadi sepanjang orang Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, selamanya kata Nabi tidak akan tersesat. Lalu kenapa ada umat Rasulullah SAW yang tersesat? Karena dia melepaskan di antara 2 ini. Tadi ada yang meninggalkan sunnah Rasulnya. Padahal juga Allah sudah tegaskan, kalau terjadi perbedaan pendapat, apa solusinya? Allah berikan solusinya. Lihat surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan kepada ulil amri di antara kalian. Jadi taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak bisa ditawar-tawar, tapi terhadap ketaatan kepada ulil amri bersyarat. Makanya tidak diawali di depannya kata atiu, tapi langsung wa ulil amri minkum. Sehingga ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri yang taat Allah dan taat Rasul. Kalau ternyata dia misalnya membolehkan memproduksi miras, maka tidak wajib bagi kaum muslimin mengikuti kebijakan yang menghalalkan miras itu. Bayangkan saja di wilayah NKRI ini kok ada di salah satu provinsi itu mulai gubernurnya bahkan kampusnya melegalkan minuman keras, dipropagandakan. Wajar kalau Allah akhirnya menurunkan bencana di wilayah-wilayah macam itu. Ini sudah banyak bencana musibah di negeri ini. Bayangkan saja tadi di surat 2 ayat 42 tidak boleh menggabung-gabungkan agama. Ternyata sekarang ini salam pun digabung-gabung. Dengan alasan toleransi, ada orang Islam dipaksakan suruh salamnya dengan salam agama-agama yang lain. Yang namanya toleransi itu adalah saling menghargai terhadap perbedaan sendiri. Bapak dan ibu mungkin punya tetangga yang beragama Hindu. Lalu yang beragama Hindu dia salam Om Swastiastu, namun misalnya di situ Om Santi Santi Om,
tidak boleh dilarang oleh kita. Misalnya ada yang Buddha tetangga kita, dia salam sesuai keyakinannya, namo Buddhaya, terpuji sang Buddha, jangan dilarang oleh kita. Lah kita yang Muslim punya salam sendiri. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana. Bahkan kalau ada ahlul kitab saja, misalnya orang Yahudi menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum Pak Ustadz, maka tidak boleh dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kata Nabi, cukup jawabannya Waalaikum. Nah, maka diajarkan kalau kita misalnya menyampaikan salam Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam yang paling sempurna. Lalu sekarang digabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Salam alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini kalau ada 200 agama sampai berapa jam salamnya? Apa boleh yang demikian? Tidak boleh. Karena salam itu ditujukan kepada Tuhannya. Kita Tuhannya adalah Allah. Jadi banyak yang sekarang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang wajar, akhirnya Allah bisa menurunkan berbagai macam bencana musibah ini. Maka momentum Ramadan ini, mari kita bersihkan akidah kita dari hal-hal virus-virus akidah ini. Maka Rasulullah SAW menegaskan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu. Jadi kita tidak boleh meniru-niru kaum itu, kata Nabi. Nabi menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umatku mengikuti jejak langkah umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan masuk lubang biawak sebelum kamu akan mengikutinya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mengikuti orang Romawi dan Persia? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Di hadis yang lain, apakah mengikuti orang Yahudi dan Nasoro? Lalu kata Nabi, siapa kalau bukan mereka? Apa Bapak dan Ibu kebiasaan Romawi yang diadopsi? Tradisi ulang tahun. Ada tradisi ulang tahun perkawinan, ada ulang tahun perseorangan. Kalau ulang tahun perkawinan itu dalam tradisi Romawi itu diantaranya di mana yang ulang tahunnya sudah 75 tahun perkawinan itu dinamakan perkawinan berlian. Nah, yang ulang tahun harus menyiapkan 2 lilin besar. Satu untuk suaminya, yang satu lagi untuk istrinya. Nah, nanti dilihat lilin besar yang mana yang duluan habis. Kalau yang duluan habis yang istrinya, menandakan istrinya akan mati duluan. Kira-kira ada nggak yang mempraktekkan ulang tahun perkawinan, Pak? Jadi kalau 50 tahun namanya perkawinan emas, 25 tahun perkawinan perak, terus sampai perkawinan besi tua. Ya. Nah, ini tidak ada dalam Islam. Itu tradisi Romawi. Tukar cincin tradisi Romawi. Apa tradisi Yahudi? Tradisi Yahudi itu kalau ada yang meninggal dunia, Bapak Ibu, harus pakai pecinya, topinya hitam, baju hitam, celana hitam, ya. Itu dalam rangka perkabungan. Karena orang Yahudi itu kalau raja-raja mereka meninggal, mereka melaksanakan sum. Apa itu sum? Sum itu sama dengan saum dalam bahasa Arab, sum bahasa Ibrani artinya puasa. Nah, kemudian puasa dalam rangka perkabungan itu diantaranya tadi harus pakai bajunya hitam, pecinya hitam, celananya hitam. Ternyata banyak juga kaum muslimin meniru ini. Di komplek kita ini misalnya ada tetangganya meninggal dunia, langsung ganti ibu-ibu kerudungan putih jadi hitam, bajunya hitam, ya. Kerudungan hitam, baju hitam, kalau perlu pakai kacamata hitam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini, sahabat tidak pernah mengajarkan ini. Nah, yang demikian termasuk namanya parasit akidah atau benalu akidah. Ada juga tradisi-tradisi yang lainnya, ya. Ada tradisi yang lainnya tuh macam-macam, Pak, ya. Dari berbagai macam tradisi-tradisi yang bukan dari Islam, diadopsi oleh orang Islam ini. Ya, misalnya dalam perkawinan, pada saat akad nikahnya calon pengantin pria dan wanita disandingkan di atasnya pakai kerudungan. Ini bukan tradisi kita. Dalam Islam ini calon pengantin pria dan wanita yang belum akad nikah dipisahkan. Nanti kalau sudah akad nikah boleh nempel kayak perangkok, boleh lah, sudah nikah. Ini belum nikah saja, bahkan kadang-kadang oleh penghulunya disandingkan, kemudian digandengkannya, di atasnya kasih kerudungan. Kalau saya jadi saksi pada saat itu, saya ingatkan tidak boleh seperti ini. Nabi melarangnya.
Karena belum sah, belum dilaksanakan nikah sudah disanding-sanding, sudah digandeng-gandeng pakai kerudungan. Maka ini masuk namanya farasid akidah. Ada juga dalam keyakinan di luar Islam ini, kalau Bapak baca dalam buku farasid akidah ini, kita akan mengetahui bagaimana tradisi-tradisi yang bukan dari Islam tapi ternyata dipraktikkan oleh kita. Ada tradisi di agama Hyang di Cina itu. Dia diantaranya percaya kepada Koni atau Sansu. Sansu ini takut oleh 3. Pertama takut oleh petasan, yang kedua takut oleh api, yang ketiga takut oleh barongsai. Dan keyakinan mereka untuk mengusir roh-roh jahat makhluk halus harus bakar petasan atau dengan api. Ini sebagian masyarakat kita, dan di zaman saya dari sejak kecil sampai hari ini masih tidak berubah di sebagian masyarakat. Datang bulan Ramadan itu hanya karena sedang Covid saja, sekarang nggak terlalu banyak petasan. Ini biasa kalau ciri datang bulan Ramadan itu petasan, nanti mau lebaran, bahkan malam tahun baru pun bakar petasan. Ada mau pengajian dibakar petasan dulu. Petasan itu satu yang Nabi menjelaskan meniru-niru agama lain, Nabi melarang. Yang kedua mengganggu orang, yang ketiga pemborosan. Pulang haji disambut dengan dari mana? Kita ini sudah lengkap dalam agama kita ini. Coba apa yang tidak ada kita? Mau masuk kakus ada doanya, keluar dari kakus ada doanya, mau hubungan suami istri ada doanya, mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya. Nah, kadang-kadang kita kena penyakit hurapat atau penyakit yang dikenal dengan TBC, taklid bid'ah dan hurapat. Hurapat sekarang banyak sekali. Bahkan di Keraton Surakarta ada pohon sawo kecik. Ternyata diyakini oleh sebagian masyarakat pohon sawo kecik ini adalah pohon yang memberikan keberkahan. Sehingga orang yang susah dapat rezeki, kalau dia ketiban buah sawo kecik akan segera dapat rezeki. Orang yang susah dapat jodoh, kalau dia ketiban buah sawo kecik akan segera dapat jodoh. Yang bahaya kalau ketiban pohonnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, banyak hal yang justru kadang-kadang kita merasa sudah Islami, ternyata itu bukan dari Islam. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita perlu jaga akidah kita ini. Allah tegaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah yang berbahagia, kemudian kriteria suatu ajaran yang akan menyimpang itu adalah selain yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu melecehkan, menghina para nabi dan rasul, termasuk menghina para sahabat-sahabat Nabi. Kalaulah belakangan ini kita dihebohkan dengan viralnya seorang pendeta yang bernama Paul-Zhang, ya, Joseph Paul-Zhang. Sudah lama dia menghina-hina Islam. Dia sebetulnya mengatakan, saya nabi ke-26. Saya berkeyakinan tentang Joseph Paul-Zhang ini, bahwa dia tidak sebenarnya aku jadi nabi yang ke-26, tapi ingin menghinakan Rasulullah SAW. Intinya, kan dia ngomong bahwa saya Joseph Paul-Zhang, nabi ke-26 yang ingin membongkar kesesatan nabi yang ke-25, nabi cabul. Sampai dia mengatakan cabulullah segala macam. Jadi intinya si Joseph ini, si Paul-Zhang ini ingin menghinakan Rasulullah SAW. Bukan soal ngaku jadi nabinya. Kalau masalah dia ngaku jadi nabi, silakan saja, mereka bukan Islam kok. Yang jadi perkara ini kalau yang ngaku jadi nabinya orang Islam. Kalau di luar Islam ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku Tuhan, silakan mereka. Tapi ini intinya ingin menghinakan Rasulullah SAW. Seringkali kadang-kadang kita yang dituduh intoleran. Anehnya ada LSM Bapak dan Ibu meneliti, dalam penelitiannya apa? Di antara yang ditanya itu begini. Ditanya misalnya seorang bapak, bagaimana bapak setuju nggak kalau anak bapak dinikahi oleh non muslim? Misalnya bapak jawab tidak setuju, intoleran. Lalu yang kedua, bagaimana kalau anak bapak ini pindah agama? Kalau tadi dilamar oleh non muslim,
Yang kedua, kalau anaknya pindah agama, saya tidak setuju anak saya pindah agama. Intoleran. Yang ketiga, kalau orang Islam punya pemahaman, ditanya tentang Ahmadiyah. Bagaimana Ahmadiyah menurut Anda? Oh, Ahmadiyah aliran menyimpang. Intoleran. Jadi sekarang ini, orang Islam yang teguh terhadap agamanya dituduh intoleran. Orang menghina-hina Rasulullah SAW, tidak ada kalimat dia dituduh intoleran. Selalu kita dituduh intoleran, radikal, segala macam. Orang capek ngurusin, ada menteri ngurusinnya soal radikal-radikul melulu. Tugas pokoknya tidak dilaksanakan. Habis waktu untuk ngurusin itu. Agama Islam itu agama yang paling toleran. Mana buktinya Islam agama toleran? Bapak lihat surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk menguasai agama Islam karena sudah jelas kata Allah, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Karena sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang menyimpang. Nah, jadi jamaah yang berbahagia itu diantaranya banyak kalau Bapak lihat ya. Kemarin saya prihatin juga ada namanya di YouTube tuh ngakunya Bapak Ibnu Qalam. Udah tua Bapak ini. Karena sering ngakses YouTube itu terus, akhirnya dia tercuci otaknya itu, akhirnya dia goyang imannya itu. Kan banyak orang ngaku-ngaku mantan ustadz, mantan kiai jadi keluar dari Islam. Itu banyak yang ngibul. Sudah banyak kami praktekkan, kami selidiki. Dulu ada yang ngaku Kiai Haji, namanya Kiai Haji Muhammad Isa, seorang pendeta, memurtadkan seorang ibu. Saya diminta tolong oleh suaminya. Ketika kami berjumpa dengan dia, kami tes benar nggak dia kiai punya pesantren katanya. Begitu saya tanya, Anda benar seorang kiai dan punya pesantren? Katanya pesantrennya di Malang. Apa nama pesantrennya? Wah, namanya panjang. Nggak mau menyebut nama pesantrennya. Katanya dia keluar dari Islam karena ayat Quran. Saya suruh baca ayat Quran. Oh, kami sudah tidak boleh baca ayat Quran. Kami bawa kitab Injil yang dalam bahasa Arab. Coba ini Anda baca. Nggak mau baca juga. Dan saya berkeyakinan dia tidak bisa baca Quran maupun tidak bisa dalam tulisan bahasa Arab itu. Saya bilang ini bukan Quran, ini kitab Anda cuma dalam bahasa Arab. Ternyata setelah saya cek KTP-nya namanya Isa, namanya Aji, tapi ngakunya di Kiai Haji Muhammad Isa. Nah, ini banyak di YouTube ngaku-ngaku mantan ustaz, mantan kiai segala macam, dan itu ngibul. Macam-macam inilah tantangan kita. Maka kita jaga keluarga kita, kita jaga anak-anak kita jangan sampai murtad. Tapi ada profesor doktor belum lama meninggal, profesor ini katanya kalau pindah agama itu tidak murtad, tapi menemukan kesadaran baru dalam beragama. Bayangkan saja Bapak Ibu, pindah agama tidak murtad. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat 117 kalau tidak salah ayatnya, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari Islam, kemudian dia mati tidak sempat bertobat, maka seluruh amalnya di dunia akhirat sia-sia dan akan masuk neraka, kekal di nerakanya. Jadi banyak sekarang nih pemurtadan ini. Maka kami mencetak buku ini sebagai jawaban untuk para kader dakwah, judulnya Kristologi Senjata Dakwah yang Terlupakan. Bahwa Quran sebagai korektor, Quran untuk meluruskan kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami perubahan. Bayangkan saja Bapak dan Ibu, heran sekarang ini. Ketua PGI yang namanya Pendeta Gultom, dia kirim surat kepada Menteri Agama mempersoalkan pelajaran agama untuk anak siswa SMP kelas 2 dan SMA kelas 2 juga, kelas 8 dan kelas 11. Dia minta merubah buku pelajaran agama Islam itu untuk siswa yang muslim. Kalau pelajaran buku agama Islam ini untuk agama yang non-Islam, siswanya non-Muslim, boleh dia protes. Rupanya mungkin dia keberatan itu dijelaskan bahwa kitab sebelum Quran ini telah mengalami perubahan. Itu bukan fitnah, memang dalam Islam sudah dijelaskan. Kita wajib beriman kepada nabi-nabi, beriman wajib kepada Nabi Musa itu sebagai seorang utusan Allah kepada Bani Israil. Wajib diimani oleh orang Islam bahwa Musa sebagai nabi. Wajib mengimani Isa sebagai nabi, tapi bukan sebagai Tuhan. Wajib orang Islam percaya kepada Taurat dan Injil yang turun kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa, tapi bukan Taurat yang ada di kitab Yahudi sekarang ini. Bukan kitab Injil yang seperti yang ada sekarang ini. Di situ ada Injil yang dikarang oleh Matius, oleh Lukas, bukan itu. Nah, keberatan. Maka
kami mencoba untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang seperti ini, dan mereka menjaga akidah umat. Kita buat senjata dakwahnya untuk apa? Menangkal terhadap upaya-upaya pemurtadan. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memahami, ya. Kalau ada mungkin keluarganya ikut aliran-aliran menyimpang atau murtad, karena kami sedang menangani seorang ibu, umurnya sudah 72 tahun, dia nampaknya murtad. Kemarin anaknya, karena dia punya yang satu mantunya kebetulan jadi pendeta, mantunya ini pendeta, dia murtad ibu ini. Nah, kemudian dipertemukan dengan anaknya yang muslim. Waduh, udah keras kepalanya ibu ini. Rupanya tiap malam dia saksikan itu kesaksian-kesaksian yang ngaku-ngaku para mantan ustadz, mantan kiai. Nah, akhirnya saya bilang, ibu yang ditontonnya begitu, bayangkan aja, ibu-ibu usia 72 tahun masih mengaksesnya yang begitu-gituan. Otaknya ini betul-betul tercuci. Dan kami sedang menangani ini. Mohon doa juga dari para jamaah, mudah-mudahan ibu ini dapat kembali ke dalam Islam, mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja, ya, kan nggak ada pertanyaan. Bapak Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu yang benar semua datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan buku Parasit Akidah atau senjata dakwah yang terlupakan ini, nanti bisa Bapak miliki, ya, kalau menginginkan mendapatkan buku ini. Mari kita tutup taklim kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.